tambahnya ukuran sistem rangka, otot, dan ukuran beberapa organ tubuh lainnya. Yang kedua, perkembangan motorik, yaitu perkembangan motorik pada usia ini menjadi lebih halus dan lebih terkoordinasi dibandingkan dengan masa bayi. Anak-anak terlihat lebih cepat dalam berlari dan pandai meloncat serta menjaga keseimbangan badannya. Yang ketiga, perkembangan kognitif, yaitu pada periode ini pikiran anak berkembang secara berangsur-angsur. Jika pada periode sebelumnya daya pikir anak masih bersifat imajinatif dan egosentris, maka periode ini daya pikir anak sudah berkembang ke arah yang lebih konkret, rasional, dan objektif. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikologi. Yang pertama, keluarga, yaitu keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Yang kedua, kematangan, yaitu untuk dapat bersosialisasi dengan baik diperlukan kematangan fisik dan psikis, sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial, memberi dan menerima nasihat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kematangan dalam berbahasa juga sangat menentukan. Yang ketiga, status sosial ekonomi, yaitu kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga dalam masyarakat. Perilaku anak akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Yang keempat, pendidikan, yaitu pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif, anak yang memberikan warna kehidupan sosial, anak di dalam masyarakat, dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Yang kelima, kapasitas mental, yaitu emosi dan inteligensi. Kemampuan berpikir dapat banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Perkembangan emosi berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial anak. Anak yang berkemampuan intelek tinggi akan berkemampuan berbahasa dengan baik. Berikut masalah-masalah psikologi pada anak yang sering terjadi. Yang pertama, Attention Duration Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD, gangguan pemusatan perhatian hiperaktivitas atau GPPHH. Yaitu istilah GPHH tak dapat dipukul rata. Perlu dibedakan antara penderita GPHH dengan anak yang nakal, kreatif, ingin tahu, aktif dari usianya, dan anak yang ber-IQ tinggi. Yang kedua, diseleksia, yaitu kesulitan membaca, adanya hambatan dalam perkembangan kemampuan membaca pada seseorang, namun penyebabnya bukanlah tingkat kecerdasan yang rendah, gangguan penglihatan atau pendengaran, gangguan neurologis, ataupun kurangnya kesempatan berlatih. Yang ketiga, gangguan artikulasi, yaitu anak-anak yang bicaranya tak jelas atau sulit ditangkap. Dalam istilah psikologi dan psikiatri disebut mengalami gangguan artikulasi atau fonologis. Namun, gangguan ini wajar terjadi karena tergolong gangguan perkembangan. Dengan bertambah usia, diharapkan gangguan ini bisa diatasi. Yang keempat, autisme, yaitu autisme atau disebut dengan Autistic Spectrum Disorder. Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebabnya. Meski demikian, saat ini sudah ada beberapa langkah tepat untuk penderita autis agar dapat memiliki kemampuan bersosialisasi, bertingkah laku, dan berbicara. Yang kelima, sindrom Asperger, yaitu anak yang mengalami sindrom Asperger pada umumnya tidak jauh berbeda dengan penderita autistik. Hanya saja pada anak autistik tidak mengalami keterlambatan bicara, tetapi cenderung menggunakan bahasa formal. Selain itu, anak yang sindrom Asperger
juga memiliki prestasi akademik dan kemampuan yang baik pada bidang tertentu. Sindrom Asperger merupakan gangguan kejiwaan pada diri seseorang yang ditandai dengan rendahnya kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi. Yang keenam, retardasi mental, yaitu bentuk gangguan atau kekacauan fungsi mental atau kesehatan mental yang disebabkan oleh kegagalan mereaksinya mekanisme adaptasi dari fungsi-fungsi kejiwaan terhadap stimulus ekstern dan ketegangan-ketegangan sehingga muncul gangguan fungsi atau gangguan struktur dari suatu bagian, satu organ, atau sistem kejiwaan mental. Berikut kebutuhan bimbingan psikologi. Yang pertama, kebutuhan dasar psikologi, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, misalnya makanan, minuman, air, istirahat, seks, dan sumber penghasilan untuk mengurus anak. Yang kedua, kebutuhan rasa aman, yaitu salah satu kebutuhan dasar psikologis seperti perlindungan dari bahaya, keamanan, perlindungan, stabilitas, struktur, dan batas. Kebutuhan ini menjadi langkah yang harus dipenuhi untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan lainnya. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan dan kasih sayang, yaitu kebutuhan memiliki hubungan perasaan dengan orang lain. Yang keempat, kebutuhan penghargaan, yaitu penghargaan terhadap diri sendiri yang dibangun dari pencapaian self-respect, self-sufficiency, atau berkecukupan dan kebebasan. Yang kelima, kebutuhan kognitif, yaitu keinginan untuk tahu dan mengerti atau kognitif yang harus dilakukan dengan usaha-usaha tertentu, dan kebutuhan ini diperlukan layaknya kebutuhan dasar. Yang keenam, kebutuhan estetika, yaitu kebutuhan akan keindahan, kesenian, musik yang merupakan bagian dari aspirasi tertinggi dari individu. Kebutuhan ini akan muncul jika kebutuhan-kebutuhan yang lain sudah terpenuhi. Melalui kebutuhan ini, individu dapat mengembangkan kreativitasnya. Yang ketujuh, kebutuhan aktualisasi diri, yaitu realisasi dari keseluruhan potensi yang ada pada manusia. Berikut kesimpulan dari materi saya. Yang pertama, masa bayi berlangsung selama 2 tahun pertama kehidupan setelah periode bayi baru lahir. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perkembangan psikologi, yaitu perkembangan bicara, perkembangan sosialisasi, dan perkembangan bermain. Yang ketiga, masalah-masalah psikologi pada anak yang sering terjadi, yaitu ADHD, disleksia, gangguan artikulasi, autisme, sindrom Asperger, retardasi mental. Yang keempat, kebutuhan bimbingan psikologi, yaitu dasar psikologi, rasa aman, pengakuan dan kasih sayang, penghargaan, kognitif. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, keadaan psikologi bayi dan anak. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikologi. Yang ketiga, masalah-masalah psikologi pada anak yang sering terjadi. Yang keempat, kebutuhan bimbingan psikologi. Berikut keadaan psikologi bayi dan anak. Perkembangan psikologi pada bayi. Masa bayi berlangsung selama 2 tahun pertama kehidupan setelah periode bayi baru lahir selama 2 minggu. Masa bayi adalah masa dasar yang sesungguhnya. Berikut tugas perkembangan masa bayi dan awal masa kanak-kanak. Yang pertama, belajar makan makanan padat. Yang kedua, belajar berjalan. Yang ketiga, belajar berbicara. Yang keempat, belajar mengendalikan pembuangan kotoran tubuh. Yang kelima, belajar membedakan benar dan salah, mengembangkan hati nurani. Berikut perkembangan pada bayi meliputi: yang pertama, perkembangan bicara, yaitu bicara merupakan berkomunikasi. Dalam berkomunikasi, minimal ada 2 keterampilan yang perlu dikuasai. Yang pertama, kemampuan menangkap pesan dari orang lain. Yang kedua, kemampuan menyampaikan pesan kepada orang lain. Komunikasi ini diungkapkan dalam berbagai macam bahasa seperti lisan, tertulis, bahasa isyarat tangan, mimik, dan sebagainya.
Yang kedua, perkembangan sosialisasi, yaitu pengalaman sosial pada masa ini banyak mempengaruhi pola hubungan sosial dan pola perilaku di masa depan. Hanya ada sedikit bukti bahwa sikap sosial dan antisosial merupakan sikap bawaan. Yang ketiga, perkembangan bermain, yaitu sensomotorik merupakan bentuk permainan yang paling awal, yaitu dengan gerakan mengangkat tubuh, menendang, bergoyang-goyang, menggerakkan jari jemari, bercelote, dan berguling, menjelajah, baik menjelajahi bagian-bagian tubuhnya maupun benda-benda yang ada di sekitarnya. Berikut perkembangan psikologi pada anak. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berikut prinsip perkembangan anak. Yang pertama, perkembangan berlangsung seumur hidup dan meliputi semua aspek, yaitu aspek perkembangan bukan hanya berkenaan dengan aspek-aspek tertentu, tetapi menyangkut semua aspek. Perkembangan aspek tertentu mungkin lebih terlihat dengan jelas, sedangkan aspek yang lainnya bersembunyi. Perkembangan tersebut juga berlangsung terus sampai akhir hayatnya. Hanya pada saat tertentu perkembangannya lambat, bahkan sangat lambat, sedangkan pada saat lainnya sangat cepat. Yang kedua, setiap anak memiliki kecepatan tempo dan kualitas perkembangan berpikir, yaitu membina hubungan sosial yang sangat tinggi dan tempo perkembangannya dalam segi itu sangat cepat. Sedang dalam aspek lainnya seperti keterampilan atau estetika kemampuannya kurang dan perkembangannya lambat. Sebaliknya, ada anak yang keterampilan dan estetikanya berkembang pesat, sedangkan kemampuan berpikir dan hubungan sosialnya agak lambat. Yang ketiga, perkembangan secara relatif beraturan mengikuti pola-pola tertentu, yaitu perkembangan sesuatu segi didahului atau mendahului segi yang lainnya. Anak bisa merangkak sebelum kanak bisa berjalan. Anak bisa meraban sebelum anak bisa berbicara. Yang keempat, perkembangan secara berangsur-angsur sedikit demi sedikit, yaitu secara normal perkembangan itu berlangsung sedikit demi sedikit, tetapi dalam situasi-situasi tertentu dapat juga terjadi loncatan-loncatan. Sebaliknya, dapat juga terjadi kemacetan perkembangan aspek tertentu. Yang kelima, perkembangan berlangsung dari kemampuan yang bersifat umum menuju ke yang lebih khusus, mengikuti proses diferensi dan integrasi, yaitu perkembangan dimulai dengan dikuasainya kemampuan-kemampuan yang bersifat umum, seperti kemampuan memegang dimulai dengan memegang benda besar dengan kedua tangannya, baru kemudian memegang dengan satu tangan tetapi dengan kelima jarinya. Perkembangan berikutnya ditunjukkan dengan anak yang dapat memegang dengan beberapa jari dan akhirnya menggunakan ujung-ujung jarinya. Yang keenam, perkembangan aspek-aspek tertentu berjalan sejajar atau berkolerasi dengan aspek lainnya, yaitu perkembangan kemampuan sosial berkembang sejajar dengan kemampuan berbahasa, kemampuan motorik sejajar dengan kemampuan pengamatan. Berikut tugas perkembangan masa anak-anak. Yang pertama, mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan yang umum. Yang kedua, membangun sikap yang sehat, mengenal diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh. Yang ketiga, belajar menyesuaikan diri dengan teman seusianya. Yang keempat, mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita yang tepat. Yang kelima, mengembangkan hati nurani, pengertian moral, dan tingkatan nilai. Yang keenam, mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar untuk membaca, menulis, dan berhitung. Berikut aspek perkembangan anak. Yang pertama, perkembangan fisik, yaitu pertumbuhan fisik masa ini lambat dan relatif seimbang. Peningkatan berat badan anak lebih banyak daripada panjang badannya. Peningkatan berat badan anak
terjadi terutama karena bertambahnya ukuran sistem rangka, otot, dan ukuran beberapa organ tubuh lainnya. Yang kedua, perkembangan motorik, yaitu perkembangan motorik pada usia ini menjadi lebih halus dan lebih terkoordinasi dibandingkan dengan masa bayi. Anak-anak terlihat lebih cepat dalam berlari dan pandai meloncat serta menjaga keseimbangan badannya. Yang ketiga, perkembangan kognitif, yaitu pada periode ini pikiran anak berkembang secara berangsur-angsur. Jika pada periode sebelumnya daya pikir anak masih bersifat imajinatif dan egosentris, maka periode ini daya pikir anak sudah berkembang ke arah yang lebih konkret, rasional, dan objektif. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikologi. Yang pertama, keluarga, yaitu keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Yang kedua, kematangan, yaitu untuk dapat bersosialisasi dengan baik diperlukan kematangan fisik dan psikis, sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial, memberi dan menerima nasihat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kematangan dalam berbahasa juga sangat menentukan. Yang ketiga, status sosial ekonomi, yaitu kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga dalam masyarakat. Berlaku anak akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Yang keempat, pendidikan, yaitu pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif, anak yang memberikan warna kehidupan sosial, anak di dalam masyarakat, dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Yang kelima, kapasitas mental, yaitu emosi dan inteligensi. Kemampuan berpikir dapat banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Perkembangan emosi berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial anak.